Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan sampai kita nuting-nuting orang Yahudi, nuting-nuting orang Nasrani. Karena yang dinuting itu hakikatnya ada di dalam jiwa kita semua. Jiwa-jiwa fasik ada di dalam kita, ada di dalam jiwa kita. Jiwa-jiwa zalim ada dalam jiwa kita. Jiwa-jiwa kafir ada dalam jiwa kita. Jiwa-jiwa munafik ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani yang ada di dalam jiwa kita ini kita jadikan pemimpin. Jangan sampai jiwa-jiwa kefasikan, jiwa-jiwa zalim, jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemunafikan dijadikan teman sejati dalam kehidupan kita. Enak kita adem-adem konco-koncoan lebih mereka, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa penentang, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa penggolim, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa fasik, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa munafik. Hati-hati diperingatkan oleh Allah. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau kalian menjadikan jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa zalim, jiwa-jiwa fasik, jiwa-jiwa munafik sebagai pemimpin, pasti awakmu akan menjadi budak-budak mereka, akan menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Kita harus berjuang, kita harus berkorban agar kita dimenangkan oleh Allah, agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak berkorban, melok kita menjadi bagian dari mereka. Suruh ke barat, ke timur, suruh ke selatan, ke utara. Allah yang memerintahkan suruh ke timur, ke barat, mengikuti pemimpinnya, yaitu hawa nafsunya. Disuruh ke selatan, malah milih ke utara. Berarti kita menjadi budak-budak dari Yahudi dan Nasrani, menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذي وله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khusus orang tua kita, bapak
dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ja'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi zidni ilma wa rabbi zidna ilma wa wasi' bi rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'al mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim wa ja'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal nawalih ya qayyum bil zawal mawdi' wa mithal wa lakal hamdu min tawassul ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumadu sama'uhu hadza amri wa kalimaniyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bi sami wa qalbi wa mubalahi wa bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa nisbihi ya Rabbi bil wabri wa wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa li wa ashabi kirami a'immati bihim yaghfirul Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'idah 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wahai orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan keyakinannya, la tattahidul yahuda wan nasara, janganlah menjadikan kalian al-yahuda, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, aulia, sebagai pelindung kalian, sebagai teman akrab kalian, sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena apa? Ba'duhum, karena sebagian mereka awliya'u ba'din, melindungi, menjaga bagian lainnya. Waman, dan barang siapa yatawallahum, mengangkat mereka Yahudi dan Nasrani menjadi aulia minkum, di antara kalian, dari kalian, wa innahu, maka sesungguhnya kalian minhum, menjadi golongannya mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumaz zalimin, tidak akan memberi petunjuk terhadap kaum zalimin, kaum yang zalim, menzalimi dirinya dan juga menzalimi orang lain. Ini lanjutan dari ayat kemarin, bahwasanya kebiasaan dari Bani Israel, dari kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Tuhannya, terhadap utusannya, terhadap kitab-kitabnya, mereka berlaku kafir, mereka berlaku zalim, mereka berlaku fasik. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman, yang telah mencapai kesempurnaan keyakinan, menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kita, sebagai teman sejati kita, sebagai pelindung kita. Jangan sampai, karena mereka ini kompak untuk memusuhi Islam. Ba'duhum awliya ba'd, mereka, sebagian dari mereka awliya ba'd, melindungi, mengayomi bagian lainnya. Kompak mereka, satu dengan lainnya, bergotong royong, bersatu padu untuk memusuhi Islam. Apabila kita tetap menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai
pemimpin kita, sebagai teman sejati kita, sebagai pelindung kita, maka kata Allah, wa may yatawallahum, maka dan barang siapa mengangkat mereka menjadi pemimpin, menjadi pengayom, menjadi teman sejati minkum dari kalian, fa innahu minkum, maka sesungguhnya kalian minkum, bagian dari mereka. Sama-sama katut Yahudi dan Nasrani. Kalau sampai ikut terhadap kemauan mereka, maka sampean sama seperti mereka, sama-sama kafir, sama-sama zalim, sama-sama fasik, sama-sama munafik. Hati-hati. Yahudi dan Nasrani ada di mana? Ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita yang dilambangkan dengan Yahudi dan Nasrani ini, yang dilambangkan dengan kaum Bani Israel ini, kita menjadikan hawa nafsu ini sebagai aulia, sebagai pemimpin kita, sebagai pelindung kita, sebagai teman setia kita. Kalau sudah jadi teman setia, sudah jadi pemimpin kita, kita mudah untuk diperbudak oleh mereka, diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Hanya kita jangan sampai menjadikan hawa nafsu ini sebagai pemimpin kita. Jangan sampai menjadikan hawa nafsu ini sebagai teman sejati kita. Ba'duhum awliya'u ba'dih, karena sebagian mereka awliya'u ba'd, melindungi, mengayomi, kompak dengan bagian yang lainnya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sufiyah, ada nafsu mutmainnah. Kompak, jangan sampai kita menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Kalau sampai kita menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin kita, wa may yatawallahum, dan barang siapa kata Allah mengangkat hawa nafsu itu, minhum, bagian dari kalian, wa innahu minhum, maka sesungguhnya kalian minhum, menjadi budak-budak mereka, menjadi budak-budak dari hawa nafsu, menjadi bagian katut melong. Maka jangan sampai kita belajar ilmu belum mumpuni keilmuannya, terus berteman sama orang yang nakal, berteman dengan orang yang malas, berteman dengan orang yang ahli maksiat, takut, ikut malesnya. Berteman dengan orang malas, ikut malas. Berteman dengan orang yang ahli maksiat,
maksiat, ikut maksiat. Berteman dengan orang yang pendusta, ikut berdusta. Berteman dengan orang yang zalim, ikut menjadi orang zalim. Makanya hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kita memperbudak diri kita. Kalau sampai hawa nafsu yang dilambangkan oleh Yahudi dan Nasrani memperbudak diri kita, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap kaum yang berbuat kezaliman. Jadi jangan sampai kita nuting-nuting orang Yahudi, nuting-nuting orang Nasrani. Karena yang dinuting itu hakikatnya ada di dalam jiwa kita semua. Jiwa-jiwa fasik ada di dalam kita, ada di dalam jiwa kita. Jiwa-jiwa zalim ada dalam jiwa kita. Jiwa-jiwa kafir ada dalam jiwa kita. Jiwa-jiwa munafik ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani yang ada di dalam jiwa kita ini kita jadikan pemimpin. Jangan sampai jiwa-jiwa kefasikan, jiwa-jiwa zalim, jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemunafikan dijadikan teman sejati dalam kehidupan kita. Enak kita adem ayem konco-koncoan lebih mereka, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa penentang, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa penggolim, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa fasik, konco-koncoan dengan jiwa-jiwa munafik. Hati-hati diperingatkan oleh Allah. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau kalian menjadikan jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa zalim, jiwa-jiwa fasik, jiwa-jiwa munafik sebagai pemimpin, pasti awakmu akan menjadi budak-budak mereka, akan menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Kita harus berjuang, kita harus berkorban agar kita dimenangkan oleh Allah, agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak berkorban, melok kita menjadi bagian dari mereka. Suruh ke barat, ke timur, suruh ke selatan, ke utara. Allah yang memerintahkan suruh ke timur, ke barat, mengikuti pemimpinnya, yaitu hawa nafsunya. Disuruh ke selatan, malah milih ke utara. Berarti kita menjadi budak-budak dari Yahudi dan Nasrani, menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita sendiri. Harus digarisbawahi. Kekafiran, keingkaran, kezaliman, kefasikan, kemunafikan jangan dijadikan teman akrab, jangan dijadikan teman setia, bahkan jangan sampai dijadikan sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang
yang zalim pada diri kita sendiri. Diingatkan oleh Allah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum, kepada seseorang yang berbuat dhalim. Fataral ladzina fi qulubihim, maka lihatlah orang-orang yang zalim itu fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Penyakitnya apa? Salah satunya yusari'una fihim, mereka terburu-buru, fihim, bergabung terhadap Yahudi dan Nasrani, bergabung menjadi pengikut-pengikut dari hawa nafsu kita sendiri. Terburu-buru, padahal terburu-buru itu kelakuannya setan. Terburu-buru, ada ketakutan. Yaquluna, mereka berkata, yang menjadi budak-budak dari hawa nafsu itu, yang menjadi budak-budak dari Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu, naksha, takut kami, antusibana, sungguh akan ditimpakan kepada kami dairatun, musibah, kecelakaan, kemiskinan, ketidakberdayaan. Jadi orang yang ada penyakit di dalam hatinya, mereka sifatnya terburu-buru dalam apa? Dalam mengikuti hawa nafsunya. Karena mereka berkata di dalam hatinya itu ada ketakutan akan ditimpakan kecelakaan, musibah, kemiskinan, kekalahan, kemunduran, kesengsaraan. Itu gairah, ditimpakan takut. Kalau aku nanti nggak mengikuti gini, kalau aku nggak begini, malah aku nanti tambah miskin. Kalau aku nggak kerja, kalau aku berhenti waktu azan, malah aku nanti akan kehilangan pelanggan-pelangganku di pasar. Kalau aku tutup sementara tak kala Jumatan, ternyata nanti ada pelanggan setiaku datang. Akhirnya mereka pulang, nggak mau menunggu. Akhirnya nggak jadi pelangganku lagi. Eman. Katanya siapa? Katanya orang yang ada penyakitnya di dalam hatinya. Kalau aku tinggalkan untuk sholat 10 menit aja, wah, udah berapa keuntunganku nih. Pas pasar lagi rame-ramenya nih. Banyak. Coba kalian pergi ke pasar waktu subuh, pas azan subuh, mereka akan melayani pembeli-pembelinya waktu subuh itu, dari pedagang ikan, dari pedagang sayur, dari pedagang ayam potong, pedagang daging, pedagang buah-buahan. Di waktu subuh, coba perhatikan, mereka tidak beranjak dari tempat kerjanya sampai matahari menyingsing jam 6, jam 7 baru mereka pulang. Subuhnya dimakan ayam, dipatuk sama ayam. Inilah ciri-ciri contoh bahwa di dalam hati kita
terdapat penyakit. Penyakit apa? Kemunafikan. Penyakit apa? Kefasikan. Penyakit apa? Kezaliman. Penyakit apa? Kekafiran. Walaupun kalian kasih tahu, kalian beritahu, Pak Bu berhentilah sebentar 5 menit aja untuk sholat subuh dong. Mereka tidak akan mau diberi petunjuk, tidak diberi petunjuk, mereka akan berbuat hal yang sama. Alladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tundirhum. Mereka tidak akan beriman, tetap mereka dengan prinsipnya. Karena apa? Di dalam hatinya ada penyakit apa? Kekafiran, menutup hatinya dari petunjuk yang datangnya dari Allah. Alladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la. Makanya jangan sampai jiwa-jiwa kafir yang ada di dalam hati kita menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Terus sampai pahami, takut mereka itu bangkrut, takut mereka itu nggak dapat rezeki, takut mereka itu pelanggannya kabur, takut. Itulah yang terjadi bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Nafsa antusibana dairah, takut, ada ketakutan. Sebetulnya kita hanya boleh takut kepada Allah. Selain Allah kita nggak boleh takut. Kita harus takut ya hanya kepada Allah. Tak boleh kepada makhluknya. Ini terjadi pada kehidupan kita, sering terjadi pada kehidupan kita. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak menyadarinya. Kalau di hati kita ada penyakit. Kalau aku nggak poluan PDE, nanti aku nggak diwawu, disukeri, dimusuhi. Itulah jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani yang dilambangkan isi dari hati kita. Semua ada. Jiwa-jiwa kafir ada, jiwa-jiwa zalim ada, jiwa-jiwa fasik ada, jiwa-jiwa munafik ada semua. Makanya kita nggak boleh menjadikan mereka itu, jiwa-jiwa itu menjadi pemimpin, menjadi aulia dalam kehidupan kita. Bisa berabi, diperbudak oleh mereka. Fa'asallahu, maka sangat mudah bagi Allah dia untuk mendatangkan bil fathi, dengan kemenangan. Mudah Allah itu sebetulnya untuk membuat kalian menjadi seorang pemenang, sangat mudah bagi Allah. Namun bagi kita harus berjuang dan berkorban. Dulu ini asbabun nuzulnya adalah kemunafikan pada waktu perang Uhud. Orang munafik takut kalah. Ternyata kalah menang. Tapi bagi orang muslim, orang mukmin yang berperang di jalannya Allah, yang gugur di jalannya Allah, mereka lah pemenangnya, karena mati syahid, dijamin surga. Semua
dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemenangan kala kita ditakdirkan oleh Allah besok kelak di yaumil qiyamah ditakdirkan untuk masuk surga, itu kemenangan. Au amrin, atau memutuskan, memerintahkan min indihi, dari sisi Allah, fayusbihu, maka ditimpakan musibah itu kepada mereka, alama asarru, atas apa yang mereka sirkan, mereka sembunyikan, fi anfusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka, nadimin, penyesalan. Dihujamkan oleh Allah kepada orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yang disembunyikan di dalam jiwanya, nadimin, penyesalan. Aku piye kok ngono yo, nyesel aku saiki. Kebanyakan menyesal itu di belakang, tidak di depan. Iya, kalau kita masih diberi umur panjang, kita bisa menyesal dan bisa bertaubat kepada Allah. Namun kalau kita menyesalnya pas tatkala nafas kita, nyawa kita sudah di kerongkongan, penyesalan taubat kita ditolak oleh Allah. Untuk memenangkan sangat mudah bagi Allah. Kemenangan, kekalahan, kematian, kehidupan, itu semua adalah ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua ujian, kematian, kehidupan, semua ujian. Untuk apa? Allah ingin melihat mana yang terbaik amal ibadahnya, mana yang terbaik amal perbuatannya, mana yang terbaik dari keimanannya, mana yang terbaik dari ketakwaannya, mana yang terbaik dari perjuangannya, mana yang terbaik dari pengorbanannya. Semua ujian. Kalau Allah sudah menguji kita, berarti kita mau diangkat derajatnya. Kalau kita mendapatkan ujian, kita harus minta kekuatan, pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Penting sabar dan sholat. Sholat ini menjadi pembeda antara orang yang munafik dengan orang yang beriman. Jadi harus sabar, karena sabar ini adalah kekuatan dari Allah. Kalau kita sabar dan sholat, pasti kita akan diberi nikmat, ditambah kenikmatannya oleh Allah. Makanya kalau ada musibah datang, kita harus bersabar, minta kekuatan kepada Allah untuk dapat kita ini berlaku sabar dalam kehidupan kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan sholat ini sangatlah berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk hatinya.
Kalau ada penyakit di dalam hatinya, mustahil khusyuk itu. Kalau ada penyakit di dalam jiwanya, mustahil. Kalau ada jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani di dalam jiwanya yang menjadi pemimpin di dalam jiwanya, mustahil itu. Mustahil akan dimenangkan oleh Allah. Makanya kita harus betul-betul yakin, harus kita sempurnakan keyakinan kita, mulai dari yakin, mulai dari ainul yakin, mulai dari hakul yakin sampai akmalul yakin. Kita harus berjuang, kita harus berkorban dengan harta, jiwa dan raga kita. Harus, karena semua kehidupan ini adalah ujian dari Allah. Kita dikaya rayakan oleh Allah, ujian. Kita dimiskinkan oleh Allah, ujian. Kita disehatkan oleh Allah, ujian. Kita disakitkan oleh Allah, ujian semua. Hidup ini ujian. Jadi butuh perjuangan, butuh pengorbanan agar kita dimenangkan oleh Allah, agar kita dimenangkan. Harus jihad itu harus kita kumandangkan di dalam jiwa kita. Tidak cukup untuk jihad saja, tapi harus berkorban dengan harta, jiwa dan raga kita. Baru nanti akan dimenangkan oleh Allah. Wa ulaika humul faizun. Maka mereka yang dikatakan pemenang yang besar. Jadi pemenangnya orang-orang yang beriman. Menjadi pemenangnya orang-orang yang beriman, yang mempraktekkan, yang membuktikan keimanannya dengan berbuat amal soleh, amal kebaikan. Itulah pemenang-pemenangnya. Makanya kita kalau ingin dimenangkan oleh Allah, harus kita beriman. Syaratnya beriman harus mencapai kesempurnaan keyakinan. Kalau nggak sempurna keyakinannya, belum dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kemudian kita harus membuktikan keimanan kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beramal soleh. Jangan sampai kita menjadikan jiwa-jiwa Yahudi, jiwa-jiwa Nasrani sebagai pemimpin kita, sebagai teman sejati kita. Kalau kita lakukan itu, kita termasuk orang yang zalim dan tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang zalim itu pastinya di dalam hatinya ada penyakit. Kebanyakan penyakit di dalam hati itu disebabkan oleh kedustaan yang kita lakukan. Pendustaan terhadap ayat-ayatnya Allah, pengingkaran terhadap ayat-ayatnya Allah, penolakan terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Itulah kedustaan, mendustakan. Bahaya pendusta. Udah tahu itu benar tapi mereka dustakan. Kalau kafir masih menutup petunjuk dari Allah. Kalau pendusta ini dia sudah tahu petunjuk itu benar, namun dia dusta. Fi qulubihim maradun
fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hati-hati. Semua sumber-sumber penyakit jiwa, penyakit hati itu asalnya dari dusta, dari bohong. Minta kekuatan kepada Allah agar Allah mengangkat jiwa-jiwa pendusta yang ada di dalam hati kita, sehingga jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa fasik, jiwa-jiwa zalim, jiwa-jiwa kafir tidak dominan, tidak menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai pemenang di dunia, akan mendapatkan maghfirah dari Allah, pemenang di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.